Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, warga Jemaat GKJ Tanjung Perak yang dikasihi Tuhan. Atas nama Majelis Jemaat, menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari semua dalam ibadah minggu hari ini. Marilah kita hayati perjumpaan dengan Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dan hormat, sekalipun itu kita lakukan di rumah kita masing-masing. Biarlah itu menjadi bukti bakti dan kesetiaan kita kepada Allah Sang Sumber hidup kita. Atas nama Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang dalam minggu-minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan berkat dan rahmat-Nya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum ibadah dimulai, perkenankan saya membacakan penekanan warta jemaat. Yang pertama yaitu masih dalam bulan keluarga, yaitu yang pertama kegiatan Pekan Anak dimulai pada hari Kamis tanggal 2 Juli sampai dengan 8 Juli 2020, dan yang kedua yaitu kegiatan Pekan Wanita dimulai pada hari Kamis tanggal 16 Juli sampai dengan Rabu 22 Juli 2020, di mana pembukaan akan dilakukan dalam ibadah Minggu tanggal 12 Juli. Yang ketiga yaitu ibadah minggu penutupan bulan keluarga dilakukan pada Minggu 26 Juli 2020. Untuk agenda-agenda lain akan ditata oleh panitia bulan Kesvelkel, KPARJ, dan KPPWJ. Menjadi perhatian kita semua, sekalipun kita sudah memasuki new normal, kita dihimbau agar tetap waspada akan penyebaran COVID-19 dengan menjaga hidup sehat, mengenakan masker, menjaga jarak, dan tidak terburu-buru terbawa keadaan. Demikian penekanan warta jemaat. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masih dalam rangka bulan keluarga di mana di dalamnya ada kegiatan Pekan Anak. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita sambut sukacita ini dengan mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, dan jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memujikan pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah ini dengan ungkapan yang demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah dengan sukacita, datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita, dan punya Dialah kita. Saya sebagai anak, dengan sukacita bersama ayah bunda, kami datang kepada Tuhan, sebab besar kasih setianya. Kami sebagai orang tua dengan penuh syukur datang kepada Tuhan bersama anak-anak kami, sebab diberikannya pengharapan bagi kami. Marilah kita bernyanyi dan bermazmur,
menaikkan doa dan puji-pujian, sebab Allah Maha Baik, kasih setianya sepanjang masa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus turunlah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menyanyi dari Kidung Ria 32. Kita nyanyikan 2 kali, hatiku penuh nyanyian. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah kita pada pagi ini, bersama-sama kita disapa firman Tuhan yang tertulis dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1a yang demikian. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anak. Tetapi patut kita melihat keberadaan diri kita. Apakah benar kehidupan kita sudah benar-benar mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak? Di saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita, di mana kehidupan kita yang belum mampu sepenuhnya mencerminkan kehidupan anak-anak. Karena itu mari bersama-sama kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan menghayati pujian, sekaligus juga kita merenungkan keberadaan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Terluka oleh tingkahmu.
dikasih Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihinya dengan segenap hati kita. Tetapi seringkali kehidupan kita malah mendukakan hati Tuhan melalui setiap tindakan-tindakan kita. Bahkan Tuhan pun mengajar kita untuk mengasihi sama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi nyatanya kita tidak mampu mengasihi sama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Karena itu mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami menyadari kelemahan keterbatasan kami Tuhan, yang tidak mampu melakukan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Engkau mengajar kami, Engkau meneladankan kepada kami untuk hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Bahkan juga Engkau mengajar kami untuk mengasihi sama kami sebagaimana yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan. Tetapi kami belum mampu untuk melakukannya dengan sepenuh hati kami. Karena itu bersama-sama kami mengaku, kami mohon belas kasihan Tuhan, seraya memohon pengampunan dari Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah melalui kuasa kasih-Mu Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat sekalian berdiri. Mari kita mantapkan pengakuan kita dengan kita puji dan muliakan nama Tuhan. Pujian dari Kidung Jemaat 467 tadi, baitnya yang ketiga. Dan hari ini aku berseru serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang pada saat ini dengan sungguh-sungguh telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah setiap kita yang dengan sungguh-sungguh telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni dan memberkati setiap kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati kita berdoa, kita memohon pertolongan pada Tuhan. Tuhan Allah yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi kami, terlebih Allah yang sangat bermurah hati pada kami. Engkau berkenan mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami pun rindu Tuhan pada saat ini Engkau terangi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan agar menaungi setiap kami ketika kami membaca dan mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Agar firman-Mu dapat meresap dalam kehidupan kami, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau pilih untuk membaca saksian firman Tuhan. Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan mewartakan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan menyertai kehidupan hamba-Mu. Berfirmanlah atas kami Tuhan, kami bersama-sama siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan sebelum kita membaca firman Tuhan pada saat ini dengan pujian rohani, baca kitab suci.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini ayat yang kita ambil berasal dari Matius 11 ayat 16 sampai yang ke-19, dilanjut dengan Matius 11 ayat 25 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyatakan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang pendosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Dilanjut dengan ayat 25 sampai ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak lain selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Yang berbahagia ialah setiap kita yang memelihara firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur di pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Tuhan, dipersekutukan oleh Tuhan di dalam perayaan ibadah Minggu. Secara khusus di saat ini kalau kita perhatikan, suasana ibadah itu berbeda dari biasanya. Ada anak-anak yang dilibatkan di dalam perayaan, di dalam ibadah kita saat ini. Juga di depan saya ini, Pak, kalau Bapak Ibu memperhatikan, ini ada apa ini istilahnya? Mainan anak-anak. Nah, suasana ini sebenarnya ingin menggambarkan kepada kita bahwa minggu ini bukanlah minggu-minggu yang biasa. Minggu ini adalah minggu kita memperingati Pekan Anak. Satu yang istimewa dalam kalender liturgis gereja kita, khususnya di GKJW, bahwa minggu ini kita memperingati Minggu Pekan Anak. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Pekan Anak yang kita lakukan, atau Pekan Anak yang dilakukan oleh Gereja Kristen Jawi Wetan sebenarnya menunjukkan kepada kita sebuah kepedulian, penerimaan dan penghargaan gereja kepada anak-anak. Jadi keberadaan anak-anak di gereja itu benar-benar diakui, keberadaan anak-anak di gereja itu dipedulikan, dan keberadaan anak-anak di gereja itu juga benar-benar dihargai. Itulah yang dilakukan, itulah yang dihayati oleh GKJW ketika GKJW menghayati perayaan peringatan Pekan Anak. Karena itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kegiatan ini sebenarnya menyiratkan kepada kita bagaimana pandangan gereja, khususnya gereja kita terhadap anak-anak. Jadi gereja kita khususnya memandang bahwa anak itu menjadi bagian penting dalam kehidupan. Gereja memandang bahwa anak-anak itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari tanggung jawab gereja untuk melayani. Karena itu GKJW memandang bahwasanya anak dalam peranatan kita disebut sebagai warga anak, itu juga merupakan aset yang dimiliki oleh gereja. Anak merupakan manusia yang memiliki sumber daya.
Jadi anak itu merupakan juga bagian dari aset yang dimiliki oleh gereja dalam kehidupan gereja itu sendiri. Nah karena itu ketika gereja menyelenggarakan peringatan Pekan Anak, perayaan Pekan Anak ini sebenarnya ini merupakan penghargaan, merupakan wujud nyata kepedulian gereja dan pandangan gereja bahwa anak-anak itu perlu dihargai sebagai aset yang berharga dalam kehidupan bergereja. Nah ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang aset, berbicara tentang sumber daya yang dimiliki oleh gereja, tentu gereja memiliki tanggung jawab yang besar untuk bagaimana sumber daya yang dimiliki gereja ini kemudian bisa berdaya guna secara khusus untuk mewujud nyatakan peran serta mereka dalam kehidupan pelayanan, peran serta mereka dalam kehidupan bergereja, dan peran serta mereka turut serta ambil bagian dalam karya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita lakukan saat ini sejatinya itu menggambarkan bagaimana kita juga menolong anak-anak kita, memberi peluang kepada anak-anak kita untuk mengajar mereka, mendidik mereka, memberi kesempatan kepada mereka belajar, turut ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Nah ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh gereja khususnya GKJW dalam penyelenggaraan Pekan Anak ini dihayati. Ini merupakan penghayatan dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus, apa yang diteladankan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, juga pada pengikut-pengikutnya. Nah mari ibu bapak kita merenungkan bersama apa yang menjadi pewartaan firman pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan dilanjutkan pada ayat 25 sampai dengan 30. Di situ kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus memberi pengajaran dan teladan pada murid-muridnya secara khusus dan pada pengikut-pengikut Tuhan pada waktu itu pada umum. Hal yang menarik kalau kita kaitkan dengan bagaimana gereja, bagaimana upaya yang dilakukan gereja untuk memberdayakan, untuk mendayagunakan sumber daya manusia, aset yang berupa anak-anak. Apa tanggung jawab gereja untuk membentuk anak-anak ini supaya mereka memiliki iman yang dewasa, kemudian anak-anak ini bisa bertanggung jawab untuk juga turut serta memenuhi tugas dan panggilannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setidaknya dalam pengajaran pada Matius pasal 11 yang baru saja kita baca bersama-sama, ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan terkait dengan bagaimana mengembangkan potensi talenta, juga bagaimana kita mampu memberikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sebagai aset atau sebagai sumber daya yang dimiliki gereja ini, supaya anak-anak ini nantinya berperan serta di dalam pekerjaan pelayanan. Tentu yang tidak bisa kita tinggalkan adalah membina mereka. Membina mereka, mendidik mereka, juga menolong mereka agar mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya, terlebih juga memahami iman yang mereka yakini dalam kehidupan. Nah, apa yang sebenarnya kita bina, apa yang sebenarnya kita ajarkan kepada mereka? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa yang dilakukan dua tokoh dalam cerita tadi. Ada tokoh yang bernama Yohanes dan ada satu tokoh yang bernama Tuhan Yesus. Yohanes mengajarkan kepada kita, dikatakan ayat 18, karena Yohanes datang ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, konteks Injil Matius ini berbicara, teks ini berbicara tentang Yohanes yang semacam itu sebenarnya menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sangat membenci Yohanes. Mereka mengatakan
ketika Yohanes tidak makan dan tidak minum, ini kebiasaan Yohanes yang berlaku spiritual. Yohanes sering berpuasa, berkelana di padang gurun. Nah, orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada Yohanes mengatakan Yohanes ini adalah kerasukan setan. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan Yohanes dengan tidak makan, dengan tidak minum atau berpuasa ini sejatinya adalah kehidupan, adalah laku hidup yang setia pada aturan, setia pada laku spiritualitas dalam kehidupannya. Yohanes sangat setia pada aturan-aturan hukum-hukum tradisi orang Yahudi. Dengan kesetiaannya itu banyak orang mengatakan Yohanes itu kerasukan setan. Nah, sama ibu bapak dalam kehidupan kita kadang-kadang kalau melihat orang itu rajin berdoa, orang itu rajin ke gereja, orang itu rajin persekutuan, ada yang mengatakan itu sok suci, itu sok begini, sok begini. Mungkin ini bisa menggambarkan bagaimana orang Yahudi memandang Yohanes. Tapi yang ingin saya katakan ibu bapak, bagian dari yang diajarkan, yang diteladankan dari Yohanes adalah laku setia pada aturan, ketaatan-ketaatan, pada norma-norma yang ada. Karena itu nilai yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita ajarkan, yang bisa kita tanamkan dalam kehidupan anak-anak kita adalah laku kesetiaan dan ketaatan. Mari, apa yang dilakukan Yohanes setia pada aturan ini kita juga tanamkan dalam anak-anak kita. Pola pembinaan kita, pola pengajaran kita, bagaimana kita juga mendorong anak-anak untuk setia. Setia pada apapun juga dalam kehidupan. Karena tentu di zaman yang serba canggih saat ini, seringkali kehidupan kita itu mudah diombang-ambingkan, apalagi anak-anak. Tetapi bagaimana kita juga mengajarkan kesetiaan kepada mereka di dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Hal yang kedua, nilai yang kedua yang patut juga kita tanamkan kepada anak-anak kita sebagai upaya kita mendidik, kita membina mereka adalah menanamkan apa yang juga Tuhan Yesus tanamkan dalam kehidupan, yang Tuhan Yesus ajarkan melalui kehidupannya. Pada ayat 19 dikatakan kemudian anak manusia datang. Anak manusia ini menunjuk pada Tuhan Yesus. Ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ibu bapak bertentangan, bertolak belakang dengan Yohanes. Kalau Yohanes tadi, dia tidak suka makan, dia tidak suka minum, dia hanya setia menjalankan laku spiritualnya, tetapi Tuhan Yesus datang itu berbeda. Tuhan Yesus itu tidak membatasi dirinya bergaul dengan siapapun. Bahkan kalau Tuhan Yesus itu dianggap sebagai guru yang dihormati dari perspektif orang Yahudi, tentu kehidupan seorang guru itu harus suci, harus bersih, jauh dari yang namanya pendosa-pendosa. Tetapi Tuhan Yesus ini aneh. Diakui sebagai rabi, diakui sebagai guru, tetapi ternyata temannya, konconi itu para pendosa. Temannya, Tuhan Yesus itu suka bersahabat dengan pemungut cukai. Dikatakan juga dia seorang pelahap dan peminum. Apa makna dibalik ini? Ternyata apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menunjukkan kepada kita bukan sebuah nilai yang negatif. Tetapi itu adalah nilai bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan keterbukaan, mengajarkan penerimaan kepada siapapun di dunia ini tanpa membeda-bedakan. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan, oh ini orang berdosa, ini tidak. Ini adalah orang-orang yang perlu kita kasihi dan ini tidak. Atau kita mau berteman. Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan bebas, Tuhan Yesus merasa bisa masuk kemana saja. Baik itu kepada pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa. Nilai yang diajarkan dari sini adalah keterbukaan dan penerimaan. Karena itu ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita mendidik anak-anak kita,
dalam upaya gereja juga mendidik aset sumber daya manusia yang pada akhirnya nanti akan menjadi generasi penerus gereja ini, mau menerima perbedaan, mau menerima perbedaan satu dengan yang lain itu menjadi penting. Karena itu mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, nilai kesetaraan. Ini penting bagi anak-anak kita, supaya ketika mereka menjalani kehidupannya nanti, mereka pun akan menemukan bahwa kenyataan dunia ini tidak ada yang sama. Mereka akan bertemu dengan banyak-banyak perbedaan-perbedaan, yang tentunya ketika mereka sudah didasari dengan nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai penghargaan terhadap yang berbeda itu, memampukan mereka untuk bisa belajar banyak hal di dunia. Itu bagian yang pertama. Tugas gereja adalah membina mereka. Berkaca dari Matius ini, membina nilai-nilai kesetiaan dan ketaatan mereka, dan juga nilai-nilai bagaimana mereka pun mau menerima satu dengan yang lain dengan penuh cinta. Hal yang kedua, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, membina sekaligus juga mempersiapkan generasi penerus anak-anak kita ini pun tentu kita tidak lepas dari yang namanya penerimaan. Penerimaan, menyambut dan juga memberi kesempatan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. Tuhan Yesus membuka dirinya, membuka tangannya untuk menolong, untuk menerima siapapun. Bahkan dikatakan di situ, semua yang letih lesu dan berbeban. Artinya mereka yang mengalami kelemahan, mereka yang mengalami kelesuan diterima oleh Tuhan Yesus. Nah, seringkali ini berbeda dengan realitas kehidupan kita, Ibu Bapak. Kita mau menerima, kadang-kadang hanya mereka yang kuat-kuat saja, mereka yang baik-baik saja. Kita mau menerima mereka yang punya niat baik pada kita, atau seringkali menerima mereka yang care dengan kita. Tetapi kita sulit sekali menerima saudara-saudara kita mungkin yang sangat menjengkelkan, atau sulit menerima jika saudara-saudara kita itu sudah tidak care dengan kita. Atau anak-anak mungkin mereka tidak mau berteman dengan orang-orang yang mungkin berbeda dengan mereka. Nah, karena itu penerimaan ini penting. Membuka diri ini penting, memberi kesempatan pada mereka untuk datang. Mengajar sekaligus mempersiapkan generasi penerus gereja, selain dengan membina mereka, mendidik mereka, juga menerima mereka apa adanya. Dan berikutnya, Ibu Bapak, setelah menerima mereka, bukan hanya kita terima dalam komunitas kita, tetapi juga yang penting kemudian adalah memberi kesempatan kepada mereka. Seringkali anak-anak, seringkali yang muda, seringkali yang dikatakan kecil itu kesempatannya sangat-sangat terbatas. Kesempatannya itu kecil sekali. Dalam banyak hal seringkali segala sesuatu itu diputuskan, segala sesuatu itu dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda petik mengatakan diri sebagai yang dewasa. Kalau tidak mau dikatakan tua. Jadi anak-anak, khususnya di tradisi kita, Bapak Ibu, di dalam kehidupan orang Jawa itu, anak-anak itu kan termasuk golongan yang nomor 2. Jadi kalau dulu saya ingat ketika saya masih kecil begitu, kalau mau makan anak-anak itu selalu di nomor 2-kan. Istri itu selalu di nomor 2-kan, yang penting bapaknya dulu, yang penting orang tuanya dulu, nanti anak-anak bagian yang ke belakang. Tapi puji Tuhan sampai sekarang sudah situasinya sudah berbeda. Namun Ibu Bapak, pikiran-pikiran, pandangan-pandangan bahwasanya anak itu selalu menjadi nomor 2 itu, tentu itu juga menghambat pertumbuhan mereka. Karena itu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak kita
adalah bagian yang tidak bisa kita lepaskan dari pola pendidikan dan pola pembinaan mereka, khususnya yang ada di gereja. Karena itu ketika kita melibatkan anak-anak dalam peribadatan, ini adalah bagian dari kita memandang setara mereka. Jadi mereka pun punya hak, mereka pun punya kesempatan untuk belajar dan juga turut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, kalau tadi masih ada hal-hal yang keliru, nah, Bapak Ibu kalau melihat teksturnya, panjenengan mungkin nanti akan ya ternyata tidak sebagus yang sudah diedit. Ada banyak hal yang ya namanya juga anak-anak keliru itu sudah pasti wajar. Biasanya tekstur itu dari jam 3, jam 7 begitu sudah selesai, ini sudah harus sampai jam ya setengah 9. Karena apa? Ya biasa anak-anak seperti itu. Nah karena itu tetap memberi kesempatan pada anak-anak juga berkarya itu adalah bagian dari pembinaan. Nah karena itu mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja kita pun menyambut mereka dengan segala potensi. Kita pun memberi peluang pada mereka seluas-luasnya untuk mereka pun mengembangkan diri. Sebagai orang tua tugas kita adalah menuntun mereka ke jalan di mana Kristus menunjukkan jalan yang benar dalam kehidupan mereka. Karena itu mari kita hayati pekan anak ini dengan tetap mengajarkan kesetiaan kepada mereka kepada Tuhan, mengajarkan pada mereka penerimaan satu dengan yang lain, supaya kehidupan mereka tidak membedakan. Terlebih juga mari kita juga memberi peluang yang seluas-luasnya untuk anak-anak kita mengembangkan sesuai dengan bakat dan kemampuan. Jangan dibatasi dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Karena seringkali terjadi anak kita bertumbuh itu karena keinginan orang tua. Anak itu melakukan segala sesuatu oleh karena ya orang tuanya pengen berharap anaknya ikut ini. Akhirnya anak itu menjadi anak yang manut. Tetapi mari kita beri peluang seluas-luasnya anak-anak kita untuk mengembangkan diri mereka sebagaimana potensi yang mereka miliki. Selamat berkarya dan selamat bertumbuh untuk anak-anak khususnya di Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Tanjung Perak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi serta mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikratkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, telah tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan yang telah disiapkan. Dengan firman Tuhan yang menjadi landasan dari Mazmur 44 ayat 9. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Jemaat menyanyikan lagu Sakjeke Aku Nderek Gusti.
diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kamaringi. Sakjane aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa di dalam doa syafaat, sekaligus juga kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita himpun bersama-sama. Mari kita satu hati kita berdoa. Bersama-sama kami naikkan syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga sampai saat ini, kami merasakan penyertaan Tuhan yang memampukan kami dan menguatkan kami untuk kami dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Terlebih Bapa, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar dan renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan ini menerangi kehidupan kami dan menguatkan setiap kami untuk kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Terlebih ya Tuhan, kami pun bersyukur, berterima kasih di saat ini kami boleh membangun ibadah kami bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak kami. Terlebih di saat ini kami bersama-sama membangun ibadah di dalam perayaan peringatan Pekan Anak. Sebagian dari anak-anak Tuhan Engkau panggil untuk turut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Menjadi satu bukti bahwa kami peduli, kami menghargai keberadaan anak-anak kami, dan kami pun rindu untuk membawa mereka dekat dan setia kepada Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarlah melalui perayaan Pekan Anak ini, kami pun dimampukan untuk kembali bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak kami, supaya anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih berkati anak-anak kami Bapa, di dalam kehidupannya, di dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, di dalam mereka bersosialisasi dengan siapapun. Karuniai anak-anak kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar mereka dimampukan untuk memilah yang baik dari yang jahat di dalam kehidupannya. Terlebih Bapa, berkati anak-anak kami di dalam tugas dan tanggung jawab belajarnya. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan mereka untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab belajarnya dengan baik. Di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kami pun mohon Tuhan jaga sertai anak-anak kami di dalam kehidupannya. Berkati mereka dengan hikmat Tuhan, agar di masa-masa pandemi COVID-19 ini anak-anak kami tetap teguh, anak-anak kami tetap bersukacita dan memiliki semangat di dalam kehidupan. Bapa di dalam surga, perkenankan ya Tuhan kami berdoa untuk orang tua yang senantiasa mencurahkan perhatian dan juga mendidik anak-anak dengan setia. Tuhan berkati para orang tua dalam tugas dan tanggung jawabnya ini dengan kesabaran. Biarlah hikmat Tuhan memampukan orang tua ini untuk selalu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, untuk selalu menjadi panutan di dalam kehidupan anak-anaknya. Berkati para orang tua ya Tuhan di dalam tugas mendidik dan mendampingi anak-anaknya. Demikian pun juga di dalam segala upaya dan pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih ya Bapa, perkenankan di malam hari ini
Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawiwetan khususnya yang ada di Jemaat Tanjung Perak. Dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, secara khusus untuk mendidik dan mempersiapkan anak-anak kami. Mampukan kami ya Tuhan, sebagai gereja untuk menuntun anak-anak kami pada kedewasaan iman. Ialah melalui pelayanan kami, anak-anak kami tetap setia, anak-anak kami tetap taat dan dimampukan untuk turut ambil bagian di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pun berdoa ya Tuhan, kegiatan pelayanan yang ada di GKJW Tanjung Perak, Tuhan berkati dan badan pembantu pelayanan, majelis jemaat, juga rekan-rekan kami yang turut ambil bagian di dalam seluruh rangkaian kegiatan pelayanan yang ada, baik itu pelayanan ibadah secara online, demikian pun juga kegiatan pelayanan yang lainnya. Kami berdoa untuk rekan-rekan multimedia yang bekerja pelayanan untuk menyediakan ibadah secara online. Tuhan berkati di dalam kehidupan rekan-rekan kami ini, di dalam segala pergumulan, di dalam segala harapan-harapan di dalam kehidupan. Kami bersyukur, berterima kasih melalui kehadiran rekan-rekan kami, Tuhan kami mampu terus melakukan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Untuk selanjutnya Bapa, segala kekurangan, kelemahan kami, kiranya Tuhan pun berkenan berikan kesempurnaan kepada kami, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami pun berdoa untuk lingkungan sekitar kami yang saat ini sedang berjuang untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Tuhan mampukan, terlebih berkati para rekan-rekan kami, para perawat, dokter, dan tenaga medis yang lain di dalam menangani COVID-19. Kedatangan Tuhan hadir, Tuhan berkarya, dan Tuhan nyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Akhirnya ya Bapa, kami pun menyerahkan persembahan kami yang kami himpun dan kami kumpulkan dari sebagian berkat. Kami mohon Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini benar-benar layak dijadikan sebagai sarana pelayanan di jemaat Tuhan. Kami percaya berkat-Mu akan terus melimpah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk warga jemaat dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam segala pergumulan sakit penyakit yang dihadapi, Tuhan berkati dengan kesembuhan. Dalam segala pergumulan, kelemahan-kelemahan yang dialami, mari Tuhan kuatkan di dalam kehidupan. Terlebih dalam segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan, kami percaya Tuhan akan menguatkan dan memampukan seluruh warga jemaat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Inilah ya Bapa doa dan permohonan kami. Dan izinkan kami, perkenankan kami mengakhiri doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dalam pengutusan Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Mari kita melanjutkan kehidupan bersama anak-anak anugerah Tuhan yang diberkati dengan kemampuan, keunikan, dan talenta masing-masing. Juga bersama orang tua dalam kasih sayangnya, serta kita semua sebagai anggota keluarga Kristus dengan teguh dan penuh syukur. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Yesus Kristus Sang Putra, dan penyertaan Roh Kudus, tinggallah atas saudara-saudara semua, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita
dengan pujian dari Kidung Ria nomor 1, Aku Anak GKJW. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah Minggu 5 Juli 2020 telah kita lalui dengan sukacita. Kiranya firman Tuhan yang telah kita terima hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.